Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Kami berterima kasih di penghujung bulan Oktober 2022 yang kami percaya satu dekade ke depan merupakan tahun percepatan dan peningkatan supernatural dalam setiap area dan arena kehidupan pribadi, keluarga, gereja lokal, bahkan bangsa Indonesia. Kami mendeklarasikan terjadi percepatan dan peningkatan supernatural dalam ekonomi, dalam sosial politik, dalam kemajuan-kemajuan infrastruktur, dalam kemajuan-kemajuan pendidikan, dalam kemajuan-kemajuan semua area dan arena. Kami berada di satu zaman yang sangat-sangat menggairahkan Tuhan. Dan hari ini kami berterima kasih. Katakan kepada Tuhan, bilang begini, terima kasih kalau aku masih ada hari ini. Thank you Lord that I am here today. Ya, kehadiran kami di dunia ini, kami tidak ingin lewat begitu saja Tuhan, tapi kami ingin menyelesaikan waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sampaikanlah suara itu kepada kami tanpa interupsi dari kuasa gelap manapun dalam nama Yesus, tanpa interupsi. Dan setiap orang yang mendengar kebenaran ini mengalami waktu Tuhan dalam hidupnya. Dan yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih pujian bagi Dia yang luar biasa. Come on, glory. Baik, umat Tuhan silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, salam. Kita sedang berbicara tentang umat yang bergerak bersama Tuhan. Kita masih berbicara bagian-bagian ini. Dan hari ini kita berbicara tentang memahami waktu, understanding the times of God. Memahami waktu Tuhan untuk setiap orang, untuk setiap pribadi, keluarga, kota, bangsa, bangsa-bangsa, dan juga bagi gereja Tuhan secara universal dan secara lokal di mana saya dan saudara berada. Memahami waktu Tuhan sehingga setiap momen demi momen kita bisa menyelesaikan apa yang Tuhan impikan dalam hidup kita. Amen. Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana ketika kita memahami waktu Tuhan, itu adalah kunci untuk kita membuka kesuksesan atau keberhasilan atau keberkatan atau keberuntungan di dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan. Coba katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan akan terus berjalan seperti schedule penerbangan atau schedule kereta api. Ketika waktu itu datang, saudaraku yang kasih, kita tidak bisa berkata, tunggu saya belum datang. Tetapi waktu itu akan berjalan. Berbahagialah mereka yang mengalir bersama-sama dengan waktu itu. Nah, umat Tuhan, tentu saudara pernah mengalami kejadian-kejadian dalam hidup saudara. Ketinggalan pesawat, ketinggalan kereta, ketinggalan bus, atau ketinggalan kapal laut. Saudara yang kasih, ya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita kalau mengingat kembali kita bisa membenarkan, betul ya. Kalau saya tidak ada pada waktu itu, maka momen itu berubah menjadi sebuah kerugian besar, tidak lagi keberkatan dan keuntungan. Karena itu Tuhan bergerak maju jam demi jam, menit, jam, dan hari-hari kehidupan. Tuhan tidak akan pernah menunggu kita, tapi Tuhan akan terus bergerak maju. Karena itu umat Tuhan, bagaimana kita bisa memahami waktu dan pergerakan yang sementara Tuhan kerjakan? Di dalam Alkitab ada satu ayat di dalam Lukas pasal 19, pada bagian tertentu di situ yang ada warna merah, di situ dikatakan tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat umatnya, bila mana Allah mempromosi, bila mana Allah mengutus, bila mana Allah menyembuhkan, bila mana Allah memberkati, bila mana Allah menjawab
impian, visi, kerinduan hati kita. Ada waktunya. Itulah sebabnya saudara yang kasih, Yesus menangisi Yerusalem karena mereka ketinggalan kereta Tuhan atau ketinggalan lawatan Allah. Nah, saudara lihat, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-42 dan 44 di situ dikatakan, janganlah maju sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Tuhan tidak ada di tengah, jangan maju. Tuhan tidak ada. Saudara lihat, katanya Tuhan maha ada. Tapi kenapa dia tidak ada? Karena memang dia tidak bermaksud untuk mengizinkan mereka melakukan sesuatu. Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Ayat 44 dikatakan, meskipun demikian artinya, meskipun Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka, baca, mereka apa saudara? Mereka apa? Nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. Mereka maju, tapi mereka dengan catatan nekat. Nah, sekarang ini banyak umpan-umpan yang buat kita tuh nekat pinjam, apalagi pinjaman online, saudara ya. Nanti habis baru kita ditagi-tagi, baru alasan itu hoax. Padahal memang betul. Ada hal-hal yang mengumpan kita, menggoda kita, menjerat kita, yang kelihatannya manis, tapi sebenarnya ada kepahitan di sana. Kelihatannya untung, tapi ada buntung di sana. Kelihatannya menjanjikan, tapi sebenarnya itu janji yang kosong. Nah, umat Tuhan, semua aspek kehidupan kita mesti percaya bahwa langkah kita bukan nekat. Ya, ada yang nekat. Saya nekat menikah. Wih, nekat menikah. Hebat sekali ya. Kamu nekat menikah. Saya nekat kuliah. Ada satu nekat yang bagus. Saudara jangan pernah lupa. Nekat ikut Tuhan. Ini saja, satu-satunya yang boleh nekat apa saudara? Karena saudara kekasih, Anda tidak pernah disesatkan, dirugikan, dan disengsarakan, apalagi dibinasakan ketika Anda nekat ikut Tuhan. Amin. Saya sudah nekat ikut Tuhan, saudara kekasih, dan saya belum pernah mengalami kerugian, saudara kekasih. Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktu. Tuhan kita adalah the God of time. Ya. Tuhan kita adalah the God of time. Ya. Allah yang berwaktu. Artinya, kalau kita bergerak pada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, maka kita akan melihat peluang yang tidak bisa didapatkan oleh orang lain yang lebih pintar dari saudara, orang lain yang lebih kaya dari saudara, orang lain yang lebih skill, lebih cakap dari saudara, orang lain yang lebih kuat dari saudara, mungkin lebih ganteng atau lebih berpeluang, lebih prospek. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan setelah saya tamat SMA, apa yang saya kerjakan? Tuhan katakan belajar bahasa Inggris. Saya berpikir belajar bahasa Inggris artinya kursus bahasa Inggris. Saya coba kursus, tidak bisa. Saya bilang, Tuhan suruh saya belajar bahasa Inggris. Kan saya kursus, Tuhan bilang, saya suruh kau belajar bahasa, bukan kursus bahasa. Akhirnya saya belajar sendiri jadi, saudara kekasih. Saya minta apa saja dalam pembelajaran itu Tuhan kasih. Minta praktek di luar negeri Tuhan kasih. Minta Alkitab bahasa Inggris Tuhan kasih. Langsung dari Amerika Tuhan kasih. Minta alat pendengaran Tuhan kasih. Semuanya Tuhan kasih karena Tuhan suruh saya belajar. Tapi waktu saya kursus, saya tidak ada uang karena saya coba pakai uang susu yang dikirim oleh Oma untuk Fani. Cancel saudara. Saya pikir mau kursus atau anak tidak minum susu. Kalau saya kursus berarti anak tidak minum susu. Berarti saya gagal dalam kursus. Saya bilang Tuhan saya gagal. Kamu tidak gagal, kamu tidak belajar. Dan waktu saya belajar Tuhan buka peluang untuk saya bisa melakukan banyak hal. Nah teman-teman yang lain sudah kuliah di mana-mana, sudah maju sekali. Tapi di kemudian hari, waktu saya ketemu mereka bawa anak mereka daftar di Tunas Bangsa, mereka bilang, John kamu ada di sini? Saya bilang, ya saya ada bantu-bantu di sini. Waktu saya bawa WBB baru mereka, lu omong kosong. Lu yang membuat ini sekolah yang lu isi dan kawan-kawan semua, lu omong kosong.
matematika saya itu mujizat plus nyontek 4. Tapi saudara lihat, ketika saya belajar dalam momen-momennya Tuhan, dengan modal bahasa Inggris itu kita buka kurikulum di Australia, saudara. Buka kurikulum semua. Download, terapkan di tunas bangsa. Bukan sarjana pendidikan, tapi momennya Tuhan. Itulah sebabnya kita jangan tergopoh-gopoh. Saya setuju dengan Jokowi, ojo ke susu, saudara ya. Walaupun calonnya ada di sini yang sedang berkhotbah. Jangan terburu-buru. Waktu, katakan, Tuhan, Engkau yang berwaktu bagi saya. Katakan demikian. Terlalu sering kita mencoba untuk menuai saat musim tanam, menanam saat panen, berlari saat kita harus beristirahat, dan bersaat saat seharusnya kita berlari. 1 Tawarik pasalnya yang ke-12 ayat 32. Bani Isakar dan orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Saya ganti ayat ini. Bani VLC adalah orang-orang yang mempunyai pengertian saat-saat yang baik. Ada yang bisa katakan amin? Hey Bani VLC, you have the understand of time. Kita seperti Bani Isakar, atau Bani Isakar seperti kita. Yang mana yang benar? Kita seperti Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik. Nah, umat Tuhan, kita bisa membedakan waktu. Salah satu yang hebat di dalam keturunan orang Israel yaitu Isakar. Perhatikan bahwa mereka punya kemampuan untuk memahami, membedakan waktu yang memberi mereka wawasan tentang apa yang harus dilakukan. Memahami waktu Tuhan itu seringkali menjadi salah satu kunci untuk kita bisa mengambil tindakan yang tepat. Nah, saudaraku yang kasih, ada teman saya berkata, John, menurut kamu bagaimana? Menurut saya kamu seharusnya sudah menggendong cucu. Coba kamu lepaskan momen begitu saja dan berkata, dia bukan milik saya. Dia terlahir bukan untuk saya, untuk partai politik yang lain. Akibatnya dia ketinggalan waktu, kereta lawatan Tuhan, sehingga dia masih bertanya. Nah, oke, saya tidak bahas yang lain, tapi nanti kita akan bahas the God of time restoration. Ada yang dikatakan the second chance of God. Ada waktu yang kedua, tapi lebih baik gunakan waktu yang sekarang, jangan tunggu yang kedua. Karena yang kedua, kalau Anda tidak siap bayar harganya, kemungkinan gagal itu banyak, saudara yang kasih. Ya. Nah, jadi Tuhan ingin kita memahami dan mengenali pergeseran ilahi, the seed of God. Pergeseran ilahi dalam hidup kita saat-saat kita ketika Tuhan mengubah waktu dan musim. Coba katakan waktu dan musim. Nah, saudara, kita tidak mau duduk di stasiun atau di airport dengan tiket di tangan kita, dengan ransel digantung di belakang kita, sembari menonton pesawat yang harusnya kita tumpangi sedang lepas landas. Kemarin hampir, saudara yang kasih, hampir. Mereka tukar gerbang penerbangan dari 54. Kami sudah berada di 53, di gate 53. Tiba-tiba mereka tukar di gate 12. Nah, Anda bisa bayangkan di Malaysia pesawat itu begitu banyak, saudara yang kasih, saudara bisa itu jalan kilo, saudara yang kasih, untuk dari gate. Kurang 15 menit, Ibu Messi gelisah, Ibu Messi lihat. Ternyata mereka tidak berteriak seperti kita di Eltari. Sumba. Jakarta, karena ada perubahan ya. Itu kali Eltari bisa berteriak. Tapi kalau panjang 2 kilo Anda berteriak, tidak mungkin. Jadi kita mesti monitor di layar. Ketika lihat di layar, berubah, saudara yang kasih. Saya lihat cekin, wow. Begitu kita lari sampai sana dikatakan, this is the last calling. Panggilan terakhir. Puji Tuhan, kita naik aman. Nah, saudara yang saya mau kasih tahu kepada kita semua, Anda bisa saja ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat, tiket masih bisa didapat, tapi ketinggalan waktu Tuhan
Tuhan tidak akan kembalikan itu kepada saya dan saudara. Amin. Itulah sebabnya kita menjadi Bani Isakar. Ada kisah tentang foto saya lihat Kubilai Khan. Dia ini di abad 13 Masehi, yang tepatnya tahun 1271. Dia berkuasa, ya. Next. Kalau saudara lihat ada titik 1 sampai 7 sampai termasuk di bagian Malaysia atau di Kalimantan. Saudara lihat yang titik merah ada 7. Nah, itu kekuasaan Asia Timur, ya. Negara-negara di Cina dan termasuk negara sekitarnya itu dikuasai oleh Kublai Khan ini dengan kekuatan power yang luar biasa. Lalu satu hari, saudara pengasih, dia dikunjungi oleh 2 orang. Satu sebagai seorang ayah, satu sebagai seorang ponaan dari sang ayah ini. Mereka datang bertamu di kerajaan Kublai Khan dan mereka menceritakan tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Lalu Kublai Khan bilang begini, kalian pulang dan utus sebanyak-banyaknya orang datang ke sini, beritakan firman Tuhan, saya akan terima Tuhan, saya akan dibaptis, dan karena saya raja, waktu saya dibaptis, semua area kekuasaan di Asia Timur akan menjadi pengikut Kristus. Mereka bilang baik, dan saudara tahu mereka pulang, dan 30 tahun kemudian baru mereka utus 2-3 orang penginjil, tapi ke sana sudah terlanjur Cina menjadi komunis. Kenapa? Karena ketika Tuhan membuka, tidak ada orang bisa menutupnya. Tapi ketika Tuhan menutup, tidak ada orang yang bisa membukanya. Karena itu umat Tuhan, mungkin Tuhan sedang mencoba atau Tuhan sedang bergerak menciptakan perubahan-perubahan luar biasa yang akan mengubah sejarah perjalanan Indonesia. Saudara bisa katakan amin? Merubah perjalanan sejarah bangsa di Asia hari ini, di mana kita tinggal di dalam dan sebagainya. Tuhan sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa yang sedang mengubah arah langkah perjalanan sebuah bangsa, sebuah negeri, sebuah kota, satu keluarga, satu orang tertentu, satu jemaat lokal atau gereja Tuhan. Dan kita mungkin tidak pernah tahu, kita tidak pernah sadar ini. Karena itu perubahan ke dalam musim baru yang dari Tuhan, paling tidak ada 3 ayat yang saya ingin bagikan, menerangkan ini kepada kita semua. Yang pertama, kita lihat Yesaya 48 ayat yang ke-6. Engkau telah mendengar semua itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mengetahui? Aku mengabarkan kepadamu, coba yang merah itu bilang apa? Hal-hal baru. Terus yang merah lagi, yang tersimpan, yang belum kau hal-hal baru, yang tersimpan, yang belum kau ketahui. Kemudian Yesaya 43 ayat yang ke-19. 2-3, lihat aku hendak membuat apa? Sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Kemudian kita lihat ayat selanjutnya di Yesaya 42 ayat 9. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Baca yang merah. Hal-hal yang bagaimana? Yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Haleluya. Umat Tuhan, kalau kita bergerak bersama Tuhan, kita akan mengalami satu keindahan yang luar biasa. Satu kekejutan, surprise yang tidak bisa didapatkan oleh apapun, siapapun. Yang pertama, kita lihat ada frasa hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru artinya ada pergeseran dari yang lama kepada apa? Hal-hal yang baru. Segera muncul hal-hal yang baru karena bergeser dari yang lama kepada yang baru. Apakah kamu tidak menyadarinya? Seringkali Tuhan menunggu sampai saat terakhir untuk bergerak. Haleluya.
Saudara yang ngasih, ini yang harus kita pahami. Tunggu sampai saat-saat terakhir Tuhan, tapi tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, saudaraku. Ya. Karena itu di dalam perjalanan ini jangan cepat menyerah. Mungkin saudara mau kuliah di bidang ini, saudara belum dapat. Harusnya dapat ini. It's okay. Mungkin saudara mau dapat ini, tapi belum dapat. Dapatnya yang ini. Pingin warna ini tapi dapatnya warna ini. Berbeda dengan impian kita. Tapi percayalah saudara yang kasih, sesuatu yang ada dalam rencana Tuhan, Tuhan akan bawa sampai hari-hari terakhir. Apa saudara? Hari-hari terakhir. Yang kedua, perhatikan kata baru. Baru ini artinya ada pergeseran. Dalam perjanjian baru ada dua kata tentang baru ini, saudaraku yang kekasih, yang berbeda. Mereka punya arti yang berbeda. Disebut di sana, saudaraku yang kasih, kita lihat dalam bahasa Yunani yang pertama itu adalah neos. Coba katakan neos. Yang itu artinya baru. Neos artinya apa, saudara? Baru. Saya tidak tahu bahasa daerah timur neos artinya apa. Mungkin sama. Neo. Neos. Neos. Ya. Bilangan, dia neos artinya secara bilangan atau angka berarti baru, tetapi tidak berbeda. Oke, kita pelan-pelan. Misalnya ini, misalnya saudara lihat di dealer mobil, dealer motor. Saudara lihat motornya baru, tapi 100 biji. Dalam angkanya banyak, baru yang banyak. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua dalam kata Yunani adalah kainos. Coba katakan kainos. Nah, yang pertama tadi apa? Neos. Okay. Yang kedua apa? Kainos berarti tidak hanya baru secara numerik atau angka, tetapi juga baru secara kualitatif. Misalnya saudara lihat Kijang, mobil Kijang tahun 2016. Oke. Baru. Dia kualitasnya berbeda dengan mobil Kijang yang dikeluaran 2022. Kan? Bedanya di mana? Sama-sama baru, cuman kualitasnya berbeda. Yang satu pakai putar kunci kontak, yang satu hanya begini-begini saja dia hidup. Nah, saudara bisa bayangkan kalau mobil dulu Om Boy baik putar begini. Saudara bisa lihat tuh, baru tapi kualitasnya berbeda. Nah, ini yang namanya, tadi saudara masih ingat bilang apa? Yaitu kainos. Nah, agar mudah kasih nama anak saja, satu neos, satu kainos. Oke. Jadi mobil baru secara numerik atau angka, tetapi juga secara kualitatif berbeda. Oh, tipenya ini dia bisa kasih tahu atau rem sendiri. Ada mobil-mobil sekarang yang terbaru, begitu mau nabrak dia rem sendiri. Kenapa tidak? Seperti dulu kuda, waktu mau maju dia lihat malaikat dia berhenti. Mobil sekarang tuh pintar juga, tidak ada malaikat, cuma sudah ada sensor. Begitu mau nabrak dia berhenti. Nah, baru tapi kualitas yang berbeda. Nah, saudara bersyukur kita hidup di zaman kainos yang luar biasa. Tuhan sedang membawa perkara-perkara baru yang mungkin di zaman Billy Graham, almarhum, di zaman saudara yang kasih, pendeta-pendeta hebat atau gereja-gereja tanpa dulu tidak ada. Tapi kita hari ini ada. Haleluya. Ya. Nah, di situ kita bisa melihat perbedaan yang sangat jelas. Baru dengan jumlah yang sama dan kualitas yang sama. Baru dengan jumlah yang sama tapi kualitasnya apa? Berbeda. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan mau Anda mendapat baru dengan kualitas yang berbeda. Haleluya. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara percaya katakan, saya ciptaan yang baru. Nah, kainos, saudara. Kita bukan hanya duplikasi, kita bukan hanya replika atau
copy dari yang lain, tapi kita asli ciptaan Tuhan yang kreatif. Haleluya. Coba pegang tangan dan bilang begini, kamu aneh di hadapan manusia. Coba kata, aneh di hadapan manusia. Tapi saudara lihat, menurut manusia, kenapa kamu aneh? Karena manusia tidak mengerti keanehannya itu justru bagi Tuhan sesuatu yang unik, saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti ini orang aneh. Saudara pernah dengar begitu? Atau pernah bilang ini satu aneh? Kenapa aneh? Karena kita tidak memahami Tuhan menciptakan dia. Saudara tidak aneh, katakan saya ada dalam rencana Allah. Coba katakan demikian. Nah, Tuhan punya rencana, saudara, tidak ada kebetulan, saudara. Haleluya, amen. Karena dalam Kristus. Lalu ayat yang kedua dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan berulah pembaruan. Katakan pembaruan pikiran. Nah, atau pembaruan budi. Pembaruan itu kainos. Artinya pikiran yang tidak sekedar berubah, tapi berubah dengan berkualitas. Contoh, dia berpikir bahwa kalau saya buang-buang waktu seperti ini, saya akan rugi. Lebih baik, bagaimana kalau saya membaca? Bagaimana kalau saya mempersiapkan lahan ini? Bagaimana kalau saya tingkatkan kemampuan saya di bidang ini atau bidang itu? Dia berpikirnya bukan sekedar baik atau benar, tapi berpikir baik, benar, dan berkualitas. Oke, saya tidak mau menipu. Hanya sampai di situ saja. Saya tidak mau menipu. Dan saya mau belajar untuk melakukan hal-hal dalam bisnis saya, dalam usaha saya, dalam pekerjaan saya, dalam studi saya. Saya mau tingkatkan waktu saya untuk belajar, waktu saya untuk istirahat, waktu saya untuk melakukan hal. Jadi saudara lihat, pikirannya bukan lagi untuk dirinya sendiri. Saya mau jadi orang baik. Oke? Tapi kalau yang Tuhan pakai saya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Itu pikiran yang berkualitas, bukan sekedar jadi orang baik. Itu yang namanya pembaruan pikiran. Bukan baik dan benar saja, tapi baik, benar, dan bermanfaat bagi banyak orang. Bukan untuk dirimu sendiri. Ya. Tuhan sedang melakukan hal yang neos dan kainos ini, saudara yang kasih. Dia membuat itu. Dia memberi kita lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir, oh ini tidak mungkin. Tapi dia sedang membuat perubahan-perubahan yang kalau kita sadar, itu perubahan yang radikal. Ya. Dia sedang memberi kita lebih banyak dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kita berpikir, ya saya dapat begini udah cukup. Toh keluarga saya juga begini, teman-teman saya juga. Dengar saudara yang kasih. Tuhan jauh mempersiapkan lebih baik, lebih banyak, lebih berkualitas. Amin. Dia memberi kita lebih banyak dari apa yang kita miliki di masa lalu. Yang percaya katakan amin. Dia sedang membuat perubahan-perubahan yang radikal. Saudara mesti tahu itu. Dan di dalam Matius 9 ayat 17 dikatakan, tetapi anggur yang baru, baca bersama saya, tetapi anggur yang baru, kantong yang baru pula. Artinya apa saudara yang kasih? Kantong kulit yang baru berbicara tentang cara berpikir dan sikap hati yang terus dibaharui dan persiapan diri yang terus menerus diperbaharui. Itu kantong kulit yang baru. Kantong kulit yang baru yaitu cara berpikir, mindset yang terus dibaharui. Kita tidak lagi berpikir tempo lalu. 5-6 tahun saja sudah terlambat. Kemajuan begitu cepat. Dan kalau perubahan-perubahan ini kita tidak mengalir seperti yang Tuhan inginkan kita ada di dalam, maka itu akan membuat kita jauh dari Tuhan. Perubahan-perubahan pikiran yang maju tanpa dilandasi dengan memahami apa yang Tuhan inginkan, kita akan jauh dari, bahkan tidak mengenal Tuhan, bahkan menjadi bangsa yang tidak percaya akan Tuhan. Saudara,
Saudara bisa cek di negara-negara yang maju, termasuk Australia yang paling kelihatan di Korea. Korea Selatan banyak orang muda yang kalau dilihat silsilahnya di belakang, itu papa mama, kakek nenek mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, orang-orang yang berkorban untuk Tuhan, pendoa-pendoa Kristen yang radikal. Tapi generasi mereka dengan kemajuan teknologi yang begitu hebat, gereja sekarang saudaraku yang kasih, di Korea karena orang Korea kebanyakan mereka usia sampai 90, 100 tahun, maka aser itu 65 tahun saudaraku yang kasih, 75 tahun masih aser saudaraku yang kasih. Akibatnya yang muda-muda tidak dapat kesempatan dan tidak dibenahi, mereka tinggalkan Tuhan, jadi ateis banyak. Kenapa? Karena kemakmuran saja tidak cukup. Anda harus tahu untuk apa makmur. Yang mengerti bisa katakan amin. Berapa banyak orang yang terlambat ketika dia punya motor, tepat waktu ketika jalan kaki. Berapa banyak orang yang hidup dalam efektivitas yang tinggi dengan berjalan kaki, sementara ketika punya motor sering terlambat karena alasan masih cuci ban motor. Saudara guys, kemakmuran bukan jawaban, tapi mengerti kehendak Tuhan di balik kemakmuran jawaban bagi Anda. Karena itu saudara kasih meloro ini kalau betan nikah dan bule pasti akan jadi baik. Belum tentu. Belum tentu. Ada banyak kisah-kisah yang mengerikan, yang unbelievable, yang tidak dapat dipercaya oleh akal sehat. Karena orang berkata, pasti dengan bule akan baik, dengan orang ini akan baik, dengan ini orang akan baik. Oh. Siapa saja pasti bermasalah karena tidak ada dalam orderannya Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih, kantong kulit kita mesti baru. Coba pikiran ini adalah kantong kulit yang dibarui. Coba pegang kawan ini kantong kulit yang harus dibarui. Nah, terus berpikir. Nah, Alkitab berkata kepada kita membaharui pikiran kita. Yesaya 48 dikatakan, engkau telah mendengar semua itu dan sekarang engkau harus melihatnya. Kita baca yang merah. Bilang apa saudara? Yesaya 48 ayat yang ke-6. Dikatakan begini, hal-hal yang baru dari sejak sekarang, hal-hal yang apa? Tersimpan yang belum kau ketahui. Jadi saudara lihat, ketika Tuhan memulai melakukan sesuatu yang baru, seringkali ada sesuatu yang tersembunyi. Begitu teknologi baru keluar, orang tidak tahu untuk apa. Disinilah miss, orang kehilangan momennya Tuhan, sehingga banyak masuk penyesatan yang membawa orang. Tuhan sering merahasiakan sampai menit-menit terakhir. Kenapa? Karena dia mengubah musim dan waktu. Karena itu kita mesti waspada supaya kita fleksibel. Kantong kulit menjadi baru, siap untuk anggur yang baru. Anggur yang baru adalah kegerakan-kegerakan yang akan Tuhan kerjakan, yang belum pernah kita pikirkan, belum pernah dikohotbakan, bahkan yang mungkin Yesus belum pernah lakukan. Haleluya, amen. Tetapi dia izinkan kita lakukan. Dan karena itu saudara yang kasih, dari konsep-konsep berpikir ini kita belajar untuk mau mengalir, mempercayai Anda yang muda-muda di dalam jemaat, di mana Anda berada, jangan pernah tunggu untuk nanti yang tua-tua mati dulu, saudara yang kasih. No. Kalau kita tidak mati bagaimana? Kalau kita masih 120 tahun, Anda tidak akan bikin apa-apa. Karena itu saudara yang kasih, lihat di sini bahwa ketika kita memahami waktu Tuhan, maka kemajuan-kemajuan apapun tidak akan pernah membuat kita mundur dari Tuhan. Kemajuan-kemajuan atau modernisasi yang terjadi dalam semua area dan aspek kehidupan kita, itu hanya membuktikan bahwa kita semakin membutuhkan Tuhan. Amin. Dunia metaverse yang sekarang akan segera membooming. Kemarin Bapak Jokowi merilis satu IKN,
ibu kota negara dengan metaverse. Saudara, kita akan bingung satu kali. Tetapi dengar, bagi orang-orang yang bergerak bersama Tuhan, Anda dapat tertawa dan berkata, terima kasih Tuhan, amin. Ini waktunya, ini saatnya untuk saya mempersiapkan diri.